Selamat pagi, siang, malam, mahasiswa UIB sekalian semua. Selamat datang di pertemuan ke-9 pada mata kuliah Teknik Pemasaran Digital untuk topik konten adalah aset dari saluran media digital. Kita dengan memulainya pertemuan 9, artinya mahasiswa sekalian sudah menyelesaikan UTS, yang artinya setelah pertemuan ke-9 ini, kita akan banyak membahas mengenai optimasi dan praktek-praktek terbaik untuk implementasi digital marketing strategi. Beda dengan sebelum UTS yang kita masih berfokus pada titik pembelajaran mengenai teoritisnya saja. Oke. Kita lanjut kepada tujuan pembelajaran hari ini adalah mengapa konten adalah aset, perbedaan konten marketing dalam pemasaran media sosial, memahami tujuan organisasi untuk pemasaran konten media sosial, apa rumus strategi pemasaran konten untuk win-win, dan bagaimana optimalkan pemasaran media sosial Anda. Nah, di sini kita akan diadu antara konten marketing versus social media marketing. Apa saja perbedaannya? Konten marketing melawan social media marketing. Kita ketahui tujuan dari konten marketing tidak lain adalah tingkatkan konversi, menarik petunjuk, mempertahankan pelanggan, membangun branding media sosial yang kuat. Sedangkan social media marketing adalah mendorong lebih banyak traffic ke situs website, meningkatkan penjualan dan membangun citra merek yang bagus. Nah, ini adalah sebuah rumusan atau formula win-win untuk content marketing strategi. Dari awal kita bisa define your goals, kemudian define your audience, melakukan research, membangun konten kalender, kemudian kontennya kita promosi dan distribusi pada saluran channel masing-masing, dan adanya reporting dan analisis. Pertama, mulai dari define your goal. Tentukan tujuan Anda. Membuat rencana pemasaran, konten yang kompresif, dan bisa mendokumentasinya. Apa yang ingin dicapai, bagaimana untuk mencapai, dan dalam jangka waktu berapa lama untuk mencapai. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode SMART, yakni specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound sebagai alat ukur menentukan goals kita. Masih pada menentukan tujuan dan menetapkan tujuannya untuk bisa dipenuhi. Jadi kita harus ketahui dulu siapakah customer kita, apa goals-nya, di mana audiens kita, bagaimana kita dapat mengeksekusinya, bagaimana kita berbeda dengan yang lain, dan bagaimana cara kita berkomunikasi. Baru masuk ke tahapan selanjutnya, yakni define your audience. Tentukan audiens Anda. Miliki ide mendetail tentang target audiens Anda dan datang dengan persona pembeli untuk bisnis Anda. Jadi pada tahapan kedua, kita mulai melakukan profiling terhadap target audiens kita. Seperti siapakah mereka, di mana kita bisa menemukan mereka, dan titik yang ingin mereka hindari, pain point-nya, apa yang mereka inginkan, dan apa yang tidak mereka inginkan. Dan mengapa pastinya harus bisa menjawab mengapa mereka harus membeli melalui kita. Baru kita masuk ke tahapan ketiga, yakni research atau riset. Saatnya memilih saluran distribusi konten yang tepat. Jadi, kita harus dapatkan ide tentang perjalanan pembeli untuk membuat konten yang relevan dan tidak fluff. Nah, kita bisa mulai dari melakukan riset bagaimana perjalanan konsumen dari mereka menyadari, tertarik terhadap produk kita, sampai mereka melakukan pembelian, hingga mereka melakukan advokasi untuk produk yang kita lakukan. Kita juga harus riset terhadap saluran distribusi konten yang tepat. Jadi kita harus menambahkan data dari sumber mana saluran yang paling baik dipilih dari data sebelumnya. Apakah dapat data konten dari influencing, dari email, dari sosial media, ataupun dari iklan berbayar. Jadi kita bisa ketahui cara di mana saluran terbaik bisa menjangkau konsumen-konsumen tersebut.
Selanjutnya masih di riset, cari saluran sosial media mana yang sesuai target audiens kita. Apakah mereka ada di Facebook, di Twitter, di YouTube, di LinkedIn, ataupun di Instagram, ataupun di Google+. Baru pada tahapan keempat kita bisa membuat konten kalender, yaitu kalender konten untuk editorial agar Anda selalu berada pada jalur tersebut. Jadi kita bisa mulai membangun konten kalender sehingga kita sesuai dengan apa yang kita ingin targetkan. Konten kalender ini adalah kalender konten atau editorial agar kita tetap pada jalur. Secara komprehensif, pada media digital mana kita lakukan, pada waktu secara spesifik dan dipublish, dan apa yang akan kita bagikan. Kurang lebih dalam membuat target ini harus dilakukan 2-3 minggu terdahulu. Jadi kita harus buatkan di. Selanjutnya adalah promosi dan distribusi konten. Membuat konten yang berkualitas dengan bantuan kata kunci yang tepat untuk mengisi kesenjangan yang diidentifikasi dalam audit. Jadi dalam kualitas konten yang bagus harus bisa dimengerti, bisa dibaca, bisa ditemukan, dan bisa dilakukan action, dan bisa dibagi. Nah, ini adalah contoh konten kalender yang benar, sehingga membuat gambar pada Instagram yang bagus. Jadi konten tersebut bisa berupa point hard selling dan soft selling. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kita membuat konten bisa hanya dari quotes, bukan hanya sekedar melakukan proses hard selling. Selanjutnya masih pada promosi dan distribusi konten. Jangan pernah mengabaikan atau pembuatan ulang bagian dari konten. Artinya kita bisa menghemat waktu upaya. Yang artinya repurpose konten. Jadi konten tidak seharusnya baru terus-menerus. Namun kita bisa melakukan daur ulang terhadap konten yang pernah kita bagikan. Untuk kita bagikan kemudian apabila diukur. Baik. Nah, selanjutnya masih pada konten. Di sini apa brand voice ataupun nada dari estetika produk kita. Jadi, sebuah brand harus memiliki tone ataupun khas dari produk atau jasa yang ditawar. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa mendapatkan ide menyeluruh tentang bagaimana DNA merek kita, meliputi dari nada, suara, estetik. Jadi brand kita bisa berbicara apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Promosi dan distribusi konten juga meliputi menargetkan ulang konten Anda dapat membantu Anda meraih potensi prospek. Jadi namakan retargeting. Bisa kita lakukan retargeting dari website kita ataupun kita bisa lakukan dari sosial media kita. Nah, selanjutnya pada akhir adalah reporting dan analisis. Kita bisa mengidentifikasi matriks utama yang harus dipantau untuk melacak kemajuan strategi sosial. Jadi kita bisa harus lakukan reporting dan analisis. Jadi dari Facebook atau Instagram ataupun seluruh saluran media digital yang kita distribusikan, kita harus bisa ukur kembali bagaimana performance kinerja dari masing-masing iklan yang sudah kita lakukan. Dilakukan pelaporan dan analisa, identifikasi matriks utama yang harus dipantau untuk melacak kemajuan strategi sosial. Jika konten marketing dan sosial media strategi berbeda, lalu mengapa harus menyelaraskan keduanya? Karena konten marketing ditambah sosial media marketing sama dengan kesuksesan secara online. Jika konten marketing dan sosial media strategi berbeda, lalu mengapa harus diselaraskan kembali? Karena terdapat data 50% responden lebih baik bila kita menyelaraskan sosial media dengan konten dan 75% perusahaan yang disurvei mendapatkan peningkatan investasi dari sosial media marketing mereka dalam 12 bulan mendatang. Sejajarkan tujuan khusus pemasaran konten dan media sosial. Didiklah dan beritahu audiens Anda tentang tren dan taktik terbaru di sektor Anda. Hibur prospek Anda dengan konten yang spesifik dan personal, memecahkan masalah audiens target Anda.
Yakinkanlah prospek Anda untuk menjadi pelanggan yang berbayar. Siap menyesuaikan media sosial dan strategi pemasaran konten. Menyelaraskan pemasaran konten dan strategi sosial Anda mungkin membutuhkan waktu dan banyak usaha. Tetapi jika Anda mempertahankan konsisten dan bersabar, tidak ada yang dapat menghentikan Anda untuk menuai banyak keuntungan. Jadi apa yang menghentikan Anda untuk mencoba? Mulailah melakukan sedikit riset, buatlah konten bernilai tambah untuk audiens, promosikan di saluran channel yang tepat untuk mencapai tujuan Anda. Ini untuk keselarasan dan tujuan Anda juga. Demikian pertemuan ke-9 kita mengenai konten adalah aset dari digital channel. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan assignment yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya ucapkan selamat pagi, siang, malam semua. Thank you.